Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hidayat resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dalam kasus dugaan korupsi di PT Timah Tbk. Dalam kasus ini Kejaksaan mentaksir kerugian negara yang disebabkan akibat rusaknya lingkungan karena penambangan timah ilegal mencapai 271 triliun rupiah. Mereka menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka dalam kasus suap praktek penggelapan uang nasabah hingga mencapai 1 miliar rupiah. Pengertian korupsi secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi yang pertama, penyalahgunaan wewenang, sehingga merugikan keuangan negara. Tindakan pejabat publik yang melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan mereka bertindak dengan maksud yang menyimpang meskipun perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan atau melakukan tindakan yang berpotensi merugikan negara. Hal tersebut bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan perekonomian negara. Yang kedua ada suap menyuap. Suap menyuap adalah praktik yang melibatkan pemberian sesuatu, biasanya uang, kepada seseorang dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka, terutama dalam situasi yang tidak etis atau ilegal untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memanfaatkan posisi atau jabatannya untuk menggelapkan uang, barang atau surat berharga yang seharusnya ia kelola atau tangani. Ini termasuk pemalsuan dokumen, penghancuran barang bukti, atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian finansial bagi organisasi atau negara. Keempat, pemerasan, memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Yang kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan adalah korupsi. Yang keenam, benturan kepentingan. Dalam pengadaan konflik of interest, seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Yang ketujuh, gratifikasi, pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Faktor penyebab tipikor menurut Ghosn Theory. Ada greeds keserakahan, opportunities kesempatan, needs kebutuhan, dan exposure pengungkapan. Selanjutnya, dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi merujuk pada konsekuensi negatif yang luas dan serius yang ditimbulkan oleh korupsi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Dampak terhadap ekonomi diantaranya yaitu meningkatkan biaya barang dan jasa sehingga melonjakkan utang negara. Kedua, penurunan produktivitas. Dan yang ketiga, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Dan yang ketiga, meningkatnya angka kriminalitas. Runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Kedua, tidak efektifnya peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Kedua, hilangnya kepercayaan publik ke pemerintah. Dan yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintah mandul. Dan yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan Harkalnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Kedua, lemahnya garis batas negara. Dan yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Tahanan budaya dan religiusitas. Yang pertama,
merusaknya cara berpikir logis. Kedua, memudarnya nilai budaya. Ketiga, bergesernya religiusitas masyarakat. Korupsi dapat merusak fondasi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi dan proses demokrasi. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui: pertama, pendidikan anti korupsi. Pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dapat membantu mencegah korupsi. Kedua, kontrol sosial orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam mencegah korupsi dengan menjalankan fungsi sosialisasi nilai, afeksi, dan identitas sosial dalam keluarga. Mereka dapat membentuk karakter anak-anak mereka untuk menjadi generasi yang jujur dan bertanggung jawab. Ketiga, agama. Dengan memberikan tuntunan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan. Ajaran agama yang menekankan pada tanggung jawab moral dan spiritual dapat memperkuat komitmen individu untuk menghindari korupsi. Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan publik untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Kelima, penguatan lembaga pengawas. Memperkuat lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi. Keenam, partisipasi masyarakat. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau dan melaporkan praktik-praktik korupsi sehingga menciptakan tekanan sosial terhadap tindakan korupsi.